siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat Subhansa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ustadz Fahim Mawardi ini memang sepertinya tidak akan berhenti begitu saja karena Fahim Mawardi sepertinya juga ini kemudian membuat tantangan-tantangan dan membuat serangan-serangan balik khususnya kepada media. Bagaimana Fahim Mawardi itu kemudian meminta kepada media yang sudah memviralkan informasi ini, media yang sudah memberitakan informasi ini kepada publik, dan akhirnya kemudian yang menjadi heboh dan menjadi perbincangan dari berbagai kalangan. Akhirnya banyaklah stigma-stigma yang kemudian muncul dari publik di balik pemberitaan-pemberitaan ini. Bagaimana Fahim Mawardi meminta kepada media ini untuk kemudian mencopot untuk kemudian menarik pemberitaan-pemberitaannya, sebab jika tidak maka katanya Fahim Mawardi ini sudah mempersiapkan pengacara, bahkan menurutnya dia pun sudah mensomasi beberapa media yang sudah memberitakan. Kita akan simak dulu seperti apa pernyataan daripada Fahim Mawardi ini kepada para media yang sudah mempublikasikan, yang sudah memberitakan informasi dugaan pencabulan dan perselingkuhan yang dilakukan terhadap santrinya sendiri. Kita akan simak sama-sama. Sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai. Bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun, tidak masalah. Tapi ini mengangkat namanya kiai di Jember. Masya Allah. Jadi perhatikan, kuasarakyat.com media. Anda kalau tidak mencabut itu semuanya, karena berita-berita yang Anda muat itu semuanya hampir semuanya, artinya kalau misalkan semuanya mungkin tidak, artinya seperti misalkan ditemukan chat perselingkuhan, kemudian pernikahan, mengakui pernikahan 1 minggu dari mana. Anda perhatikan, Anda datang ke sini, Anda minta kepada saya mana yang benar, mana yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau, di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta.
itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita tunggu di pengadilan. Maka saya hari ini menyatakan siap menyelesaikan, siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE-nya, dengan semuanya sudah kita persiapkan, karena itu sudah melakukan pencemaran nama baik, di mana itu semuanya masih belum terbukti dan itu fitnah, dan buktinya pun masih akan dibuat gitu loh. Ya, sepertinya Pak Himawardi memang ya tak bisa menerima akan situasi ya yang permasalahan yang menimpa dirinya dan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh berbagai media, dan bagaimana dia dengan tegas ya untuk kepada para media untuk mencabut kembali ya pemberitaan itu ya, sebab jika tidak ya ini bisa bermasalah ya. Bagaimana dia katanya sudah menyiapkan para pengacara-pengacara dan terus-menerus memanggil ya bagi mereka-mereka yang hendak ya bergabung ya menjadi tim pembela Pak Himawardi ini ya, katanya ini demi Islam, demi dakwah ya dan sebagainya. Memang dia selalu membawa-bawa ya umat Islam ya, membawa atas nama dakwah dan sebagainya, padahal ini adalah urusan pribadi Anda dengan ya masalah hukum yang sedang mendera Anda. Dan ya Pak Himawardi ini pun kemudian ya dengan tegas menyampaikan bahwa ini adalah sebuah ya bisa pencemaran nama baik ya, ini telah menjatuhkan nama baiknya pesantren ya, karena belum ada bukti-bukti tetapi sudah diberitakan. Inilah upaya-upaya perlawanan daripada Pak Himawardi kepada media yang sudah memberitakannya. Tetapi ingat satu hal, bahwa media itu hanya memberitakan ya karena adanya laporan yang dilakukan oleh sang istri atau mantan istri beliau kepada kepolisian, sehingga apa yang diberitakan oleh media sebenarnya itu adalah suatu informasi karena adanya laporan atau pengaduan resmi oleh sang istri kepada polisi ya. Hasil pengaduan itulah yang kemudian diberitakan oleh media ya, setelah pihak pengadu itu menceritakan kronologi peristiwanya. Nah, inilah yang kemudian diberitakan oleh media. Lalu ketika Pak Himawardi ya mengatakan bahwa itu ya kalau tidak dicabut bisa mengarah kepada pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan sebagainya, oh tidak bisa dikatakan demikian ya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa media memberitakan itu karena adanya aduan. Jadi yang diberitakan oleh media adalah prosesnya, bahwa ada pengaduan yang dilakukan oleh seorang wanita yang mantan istri beliau dan menceritakan semuanya. Nah inilah yang diberitakan oleh media ya. Nah disinilah Pak Himawardi ini sepertinya sudah panik ya, dia sudah ketar-ketir ya atas ya laporan sang istri ini karena orang dalam ya kan. Biasanya kalau orang dalam ya, itu betul-betul ya peristiwa itu betul-betul kuat ya, sekalipun kita tentu menunggu ya bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan polisi terhadap aduan daripada mantan istri beliau. Tetapi ya tentu kita tidak boleh mengatakan ya dan menyatakan agar para media ini mencabut kembali pemberitaannya, karena apa yang dilakukan oleh media itu sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan proses-proses ya etika sebagai seorang ya media ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Himawardi bahwa itu adalah pencemaran nama baik ya kan dan sebagainya, itu adalah sebuah pandangan-pandangan Anda yang nampaknya itu adalah sebuah sikap kegelisahan ya, kepanikan karena dirinya sudah diberitakan oleh media dan sudah menjadi viral. Nah akhirnya publik pun tahu ya, dan wali santri pun tahu akan situasi yang terjadi di pondoknya. Sekalipun tentu kita belum bisa menarik kesimpulan, tetapi ya apa yang disampaikan oleh sang istri beliau, mantan istri beliau ini tentu akan ditelusuri oleh aparat kepolisian. Kita berharap semoga persoalan ini cepat selesai dan ada titik terang, dan kita minta kepada polisi jika memang ada bukti-bukti maka jangan pernah ragu untuk menindak, sebab ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi dunia pesantren, santri ya, dan para dai-dai agar berhati-hati ya, karena masalah-masalah ini betul-betul masalah yang sangat memilukan bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.